Kalau kamu benar-benar ingin merubah hidupmu, merubah nasibmu dari yang mungkin kamu punya kebiasaan yang sangat buruk dan kamu ingin banget lepas dari kebiasaan itu, tapi susah banget gitu loh. Padahal kamu udah melakukan berbagai cara agar bisa lepas atau hilang dari kebiasaan buruk tersebut. Misalnya kebiasaan buruk bangun siang, atau mungkin merokok, atau mungkin makan junk food dan sebagainya. Kalau kamu yang benar-benar berubah, kamu wajib banget nih nonton ini. Karena apa? Karena aku bakal bacain buku yang fenomenal berjudul Atomic Habits karya James Clear, dimana kali ini aku bakal ngebahas tentang pengetahuan tentang cara kerja dari kebiasaan. Jadi kita sebelum merubah kebiasaan kita dengan merubah kebiasaan yang lama yang buruk, berganti menjadi kebiasaan baru yang lebih baik, makanya kita harus tahu dulu nih bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari kebiasaan itu. Jadi kita bisa memanage ataupun melakukan treatment yang tepat sesuai agar kebiasaan yang lama itu tidak terlalu sulit untuk kita ubah, dan kita ingin membentuk kebiasaan baru dengan cara yang lebih mudah seperti itu. So, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya sobat literasi semuanya? Semoga dalam keadaan terbaik ya. Aku bakal langsung aja bacain buat kamu semuanya pengetahuan tentang kebiasaan cara kerja kebiasaan. Proses membangun kebiasaan dapat dibagi menjadi 4 langkah yang sederhana. Yang pertama, mendapatkan petunjuk atau cue. Yang kedua adalah menumbuhkan gairah atau craving. Yang ketiga, menanggapi atau respons. Kemudian yang terakhir adalah menikmati hasil atau reward. Menguraikan sesuatu ke dalam komponen-komponen mendasar ini dapat memudahkan kita memahami apa kebiasaan itu, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana meningkatkannya. So, yang pertama, kita harus punya petunjuk dulu ya kalau kita ingin membuat kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan yang lama. Oke. Pada pola 4 langkah yang aku sebutin tadi, itu merupakan tulang punggung setiap kebiasaan. Dan otak kamu nih melewati langkah-langkah ini dengan urutan yang sama setiap waktu. Pertama, pasti ada petunjuknya nih, ada cue-nya dulu nih. Petunjuk itu memicu otak untuk memulai perilaku. Inilah informasi kecil yang meramalkan imbalan. Nenek moyang prasejarah kita memberi perhatian pada petunjuk-petunjuk yang mengisyaratkan lokasi imbalan pokok seperti makanan, air, dan seks. Sekarang, kita menghabiskan sebagian besar waktu untuk mencari petunjuk-petunjuk yang meramalkan ganjaran sekunder seperti uang dan kemasyhuran, kekuasaan dan status, pujian dan persetujuan, cinta dan persahabatan, atau perasaan tentang kepuasan pribadi. Nah, tentu saja pencarian-pencarian ini secara tidak langsung juga meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup dan bereproduksi, yang menjadi motif lebih dalam dibalik segala sesuatu yang kita lakukan. Pikiran kamu nih, pikiran Anda terus menganalisis situasi yang ada, baik internal maupun eksternal, untuk mendapatkan petunjuk tentang letak suatu ganjaran. Karena petunjuk itu merupakan indikator pertama yang dekat dengan ganjaran. Wajar kalau hal itu membangkitkan gairah. Nah, tahap yang kedua nih, yaitu gairah. Gairah adalah tahap di mana menjadi kekuatan penggerak di balik setiap kebiasaan. Tanpa motivasi atau nafsu atau gairah tadi ya, di tingkat tertentu, tanpa gairah untuk berubah, kita tidak memiliki alasan untuk beraksi. Yang Anda gairahkan bukan kebiasaan itu sendiri, melainkan perubahan situasi yang diberikannya.
Anda tidak ingin merokok karena rokok itu, tapi Anda ingin sekali mendapatkan rasa lega yang diberikannya. Benar gak sih para perokok nih? Anda bukan termotivasi oleh aksi menggosok gigi, melainkan oleh rasa nyaman ketika mulut Anda bersih. Anda bukan bergairah untuk menyalakan televisi, tapi Anda mendambakan hiburan. So, setiap gairah terkait dengan hasrat untuk mengubah situasi internal Anda. Itu poin penting yang akan kita bahas lebih lanjut. Gairah pada orang yang satu berbeda dari gairah pada orang yang lain. Menurut teori, suatu informasi dapat memicu gairah. Tapi dalam praktiknya, orang tidak termotivasi oleh petunjuk yang sama. Bagi seorang penjudi, bunyi mesin togel dapat menjadi pemicu yang kuat, yang menyulit gelombang nafsu luar biasa. Bagi orang yang jarang berjudi, lagu dan bunyi khas kasino hanya semacam bunyi bising di latar belakang. Petunjuk tidak bermakna ya, sampai orang berhasil menafsirkannya. Pikiran, perasaan, dan emosi sang pengamatlah yang mengubah petunjuk menjadi gairah. Langkah yang ketiga adalah menanggapi. Tanggapan adalah kebiasaan sesungguhnya yang Anda lakukan, yang dapat berwujud pikiran atau aksi. Suatu tanggapan terjadi atau tak terjadi itu bergantung pada seberapa besar motivasi Anda dan seberapa besar kaitannya dengan perilaku. Jika suatu aksi memerlukan upaya fisik atau mental yang lebih besar daripada yang dapat Anda kerahkan, Anda tidak akan melakukannya. Tanggapan Anda juga bergantung pada kemampuan Anda. Kedengarannya sederhana, padahal kebiasaan dapat terjadi hanya jika Anda mampu melakukannya. Kalau ingin memasukkan bola basket, tapi tidak mampu melompat cukup tinggi untuk meraih keranjang, berarti Anda tidak beruntung. Akhirnya, tanggapan menghasilkan imbalan. Ganjaran adalah sasaran akhir setiap kebiasaan. Ya, jadi tadi sudah petunjuk, kemudian juga gairah atau nafsu atau hasrat, kemudian juga ada respons atau tanggapan di mana kita menanggapi gairah tersebut, dan yang terakhir adalah imbalan atau reward. Ganjaran adalah sasaran akhir setiap kebiasaan. Petunjuk terkait dengan melihat imbalan, gairah berkaitan dengan hasrat terhadap ganjaran. Tanggapan terkait dengan mendapatkan ganjaran. Kita mencari ganjaran karena ada dua hal yang dapat dipenuhi. Yang pertama, ganjaran membuat kita puas, dan ganjaran mengajarkan sesuatu kepada kita. Tujuan pertama ganjaran adalah memuaskan gairah Anda. Betul, ganjaran memberikan manfaatnya sendiri. Makanan dan air mengantarkan energi yang Anda perlukan untuk bertahan hidup. Kenaikan jabatan menjadikan uang Anda lebih banyak dan Anda lebih dihormati. Tubuh lebih tegap, meningkatkan kesehatan Anda dan membuat lawan jenis lebih tertarik. Namun, makin langsung manfaat yang didapat dari suatu ganjaran, makin bergairahlah Anda dalam mencari makan, meraih status, atau membujuk seseorang, setidaknya untuk sesaat. Ganjaran mendatangkan kepuasan dan kelegaan dari gairah. Yang kedua, ganjaran mengajarkan kepada kita aksi-aksi mana yang patut diingat untuk kita untuk masa yang mendatang, atau otak Anda bertindak sebagai detektor ganjaran. Ketika Anda menjalani hidup, sistem saraf sensoris Anda terutama memantau aksi-aksi mana yang menemukan hasrat Anda dan memberikan kenikmatan. Perasaan nikmat dan kecewa adalah bagian dalam mekanisme umpan balik yang membantu otak membedakan aksi-aksi berguna dari aksi-aksi yang tak berguna. Ganjaran menutup lingkaran umpan balik dan menuntaskan lingkaran kebiasaan. Bila suatu perilaku tidak memadai dalam bagian manapun dari 4 babak ini, perilaku itu tidak akan menjadi kebiasaan. Hilangkan petunjuk, maka kebiasaan Anda tidak akan pernah dimulai.
hilangkan gairah, maka Anda tidak akan mengalami motivasi yang cukup untuk bertindak. Buat perilaku menjadi sulit, maka Anda tidak akan mampu melakukannya. Dan bila ganjaran gagal memuaskan hasrat, Anda tidak akan mempunyai alasan untuk melakukannya lagi di masa yang mendatang. Tanpa 3 langkah pertama, perilaku tidak akan terjadi. Kalau tidak ada keempatnya, perilaku tidak akan terulang. Jadi balik lagi ya, harus ada petunjuk, harus ada gairah, kemudian tanggapan, dan yang terakhir adalah ganjaran atau reward. Nah, untuk ringkasnya, petunjuk memicu gairah yang memotivasi tanggapan, yang mengantar ke ganjaran, yang memuaskan gairah, dan akhirnya terkait dengan petunjuk. Bersama-sama keempat langkah ini membentuk lingkaran umpan balik neurologis, yaitu petunjuk, gairah, tanggapan, dan ganjaran. Petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran yang akhirnya memungkinkan Anda menciptakan kebiasaan yang otomatis. Siklus ini dikenal dengan lingkaran kebiasaan. So, setiap kali kamu ingin mengubah perilaku, maka kamu cukup bertanya 4 hal ini pada diri sendiri ya. Yang pertama, bagaimana saya dapat menjadikannya terlihat? Jadi, kebiasaan itu harus mudah dilihat oleh kamu. Yang kedua, bagaimana saya dapat menjadikannya menarik? Yang ketiga, bagaimana saya dapat menjadikannya mudah? Dan yang keempat, bagaimana saya dapat menjadikannya memuaskan? Jadi, harus ada 4 langkah ini ya. Kebiasaan itu harus terlihat, harus menarik, harus mudah, dan harus memuaskan. Well, kita sudah masuk ke akhir video. Terima kasih banyak yang sudah nonton ya. Aku akan meringkas bab yang sudah kita baca tadi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah kebiasaan adalah perilaku yang telah diulang cukup sering sampai menjadi otomatis. Poin yang kedua, tujuan akhir kebiasaan adalah memecahkan masalah-masalah dalam hidup dengan energi dan upaya sekecil mungkin. Poin yang ketiga, kebiasaan apapun dapat diuraikan menjadi lingkaran umpan balik yang meliputi 4 langkah. Yang pertama, petunjuk, gairah, tanggapan, dan juga ganjaran. Poin yang terakhir adalah 4 kaidah perubahan perilaku adalah seperangkat aturan sederhana yang dapat digunakan untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Hal itu harus 1. Menjadikannya terlihat, 2. Menjadikannya menarik, 3. Menjadikannya mudah, dan 4. Menjadikannya memuaskan. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga share ke sebanyak-banyaknya teman-teman kamu, saudara kamu, mungkin dia juga ingin banget nih merubah suatu kebiasaan lama yang buruk dan ingin mengganti menjadi kebiasaan baru yang lebih baik. So, biarkan ini jadi pahala jariah untuk kamu dengan menyebarkannya ya. Dan kalau kamu punya sesuatu untuk didiskusikan, boleh banget langsung aja chat di kolom komentar. Insya Allah nanti bakal aku balas ya. Buat kamu yang mau link buku ini, e-booknya, ini juga insya Allah bakal aku taruh di link deskripsi ya. So, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.